skenario ini bukan pada skema pemadaman, tetapi bahkan sampai mungkin ya pra-preventif begitu. Mungkin kami izin share screen, Mbak Francisca ya. Oke, jadi nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk ngobrol terkait dengan seperti apa kontribusi iklim terhadap bidang kita di bidang perkebunan, terkait dengan beberapa bagian yang nanti akan coba kita diskusikan. Yang pertama tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Francisca terkait dengan anomali iklim dan produktivitas tanaman. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusi mengenai tipologi anomali iklim yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara macam komoditi, kemudian lokasi geografis, topografi, dan juga kondisi agroekosistem dengan kerentanan tanaman terhadap anomali iklim. Kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana memanage risikonya. Dan yang terakhir adalah kita coba close terkait dengan seperti apa skenario mitigasi maupun adaptasi terhadap fenomena anomali iklim supaya tadi risikonya sekecil mungkin. Coba kita masuki sesi yang pertama terkait dengan anomali iklim dan juga produktivitas. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Mbak Francisca bahwa kita kan sebagai seorang agronomis itu kan mesti bertolak dari sini, bahwa ujung-ujung dari sistem produksi itu adalah hasil. Dan terkait dengan hasil ini, secara garis besar akan sangat tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah genotipe, yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah manpower. Jadi kebetulan kita semua di sini ini kan satu frekuensi. Kita semua ini adalah para planters, para pekebun, khususnya di bidang perkebunan, sehingga kita sangat yakin bahwa ekspresi terhadap hasil itu adalah buah dari upaya kita dalam mengelola lingkungan maupun genotipe untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, terkait dengan aspek manajemen memang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Eman maupun Mbak Francisca, berkaitan dengan kebutuhan lingkungan itu adalah sangat kuat. Jadi keterkaitan antara hasil dengan lingkungan itu sangat kuat dan sifatnya adalah mutlak. Nah, memang terkait dengan kebutuhan lingkungan tanaman yang sifatnya itu mutlak, seperti apa sebetulnya kondisi yang diharapkan oleh tanaman tadi supaya dia bisa berkinerja secara maksimal, supaya perform secara maksimal. Jadi seperti halnya kita semua ini, seperti halnya Mbak Francisca, seperti halnya teman-teman semua, saya yakin kita semua ini akan berkinerja maksimal kalau kita berada dalam lingkungan yang baik. Istilahnya adalah nyaman. Jadi ketika ada situasi yang tidak nyaman, maka nanti akan terekspresi pada performa yang tidak maksimal. Jadi seperti juga pada tanaman, jadi pada prinsipnya adalah ketika tanaman yang kita kelola kondisinya tidak perform, itu kesimpulannya pasti dia dalam kondisi lingkungan yang tidak nyaman, asalkan bahan tanamnya baik. Nah, seperti apa lingkungan yang nyaman itu? Ya, kalau saya definisikan mungkin panjang lebar, tetapi satu kata saja ya, itu seperti kalau kita di hotel bintang 5. Jadi kalau kita di hotel bintang 5 seharusnya mesti perform. Kenapa perform? Ya karena nyaman. Sehingga tanaman yang nyaman mesti dia akan perform. Tugas kita adalah bagaimana mengkondisikan supaya lingkungan yang existingnya itu tidak nyaman bisa menjadi nyaman melalui fungsi manajemen tadi. Nah, memang kalau berbicara mengenai lingkungan, ini kan sesuatu yang mutlak. Jadi lingkungan yang ideal itu mutlak diperlukan oleh tanaman supaya dia bisa perform. Tetapi kenyataannya di lapangan itu kan tanah surga itu tidak ada, kawan-kawan semua. Jadi tanah surga itu tidak ada, adanya cuma di lagunya Kus Plus. Sehingga justru itu adalah tantangan kita semua. Bagaimana melalui upaya manajemen kita bisa mentransformasi lingkungan yang tidak nyaman tadi secara existing kemudian menjadi nyaman. Artinya kalau kemudian tanaman perform karena lingkungan nyaman akibat kita kelola, maka betul-betul ekspresi tanaman itu adalah buah dari karya kita. Jadi
sebetulnya ini sesuatu yang bagi kita mungkin dampaknya negatif, tetapi justru disinilah posisi peran dari kita. Kalau lingkungannya sudah nyaman secara asli, teman-teman bisa berkinerja, itu ya tidak ada hebatnya. Tetapi yang hebat adalah lingkungan tidak nyaman, teman-teman bisa manage supaya lebih nyaman, dan tanamannya perform. Itu saya acungi 4 jempol. Tapi kalau lingkungannya nyaman secara alamiah, teman-teman berprestasi, itu ya tidak perlu saya acungi jempol, karena memang sudah seharusnya seperti itulah. Nah, kenyataannya memang di lingkungan manapun dari Sumatera sampai Papua itu tidak ada lingkungan yang nyaman secara alamiah. Sehingga supaya nyaman memang perlu kita modifikasi, perlu kita inovasi, perlu kita berkontribusi di situ. Nah, misalnya ini satu indikator saja dari semua stasiun pengamatan kondisi anasir iklim yang ada di seluruh Indonesia itu terindikasi bahwa memang lingkungannya tidak nyaman. Misalnya kita ukur saja salah satu variabel yaitu temperatur udara. Jadi dalam 30 tahun terakhir tren temperatur udara itu selalu meningkat. Dan ini akan menuju pada ambang yang mungkin bisa membahayakan tanaman kita. Nah, sehingga kita juga perlu mengantisipasi bagaimana kita bisa mengembangkan skenario mitigasi dan juga adaptasi sehingga tanaman yang kita kelola itu nyaman pada kondisi lingkungan yang temperaturnya naik secara gradual. Jadi ini adalah beberapa perubahan terkait dengan iklim dalam 30 tahun terakhir di beberapa wilayah. Yang jelas adalah misalnya awal musim kemarau itu maju sekian bulan, kemudian awal musim hujan mundur secara umum. Jadi ini ada pemanjangan periode kemarau, kemudian terjadi penurunan curah hujan pada saat musim kemarau. Jadi sudah kemarau sama sekali tidak ada hujan, ini berarti sangat kering. Kemudian